Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahyuning Pertiwi dan saya Ruwina Nurfitria. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan poin penilaian dan pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk poin penilaian tenaga pendidik dan kependidikan, kami akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, sasaran, metode dan teknik yang digunakan, waktu, jenis evaluasi, serta ruang lingkup evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Pengertian penilaian tenaga pendidik dan kependidikan. Penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan merupakan suatu proses penilaian atau pembinaan seorang pendidik. Dilakukan dalam hal mengumpulkan informasi mengenai pencapaian belajar dalam suatu kelompok atau kelas. Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan tujuan dapat mendorong guru untuk lebih baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Penilaian kinerja pendidik dan kependidikan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang ditujukan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya, penilaian kinerja pendidik adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Langsung saja kita masuk ke poin tujuan penilaian tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari penilaian tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya adalah untuk mengetahui prestasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, pemberian reward seperti tunjangan prestasi kerja, intensif, kenaikan gaji, pengembangan karir, dan sebagainya. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan motivasi dan etos kerja, meningkatkan komunikasi antar tenaga pendidik dan kependidikan, sebagai alat umpan untuk memperbaiki lingkungan pekerjaan, sistem pembinaan, sarana-prasarana, dan sebagainya. Sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan diri. Sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan gaji, intensif, serta kompensasi. Sebagai alat untuk menjaga kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, untuk mengetahui efektivitas sumber daya manusia terkait, mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam proses kerja, serta untuk kepentingan pemberhentian, pemberian sanksi atau penghargaan kepada pendidik. Sasaran penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan terbagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak menduduki jabatan struktural dan tenaga pendidik dan kependidikan yang menduduki jabatan struktural. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak menduduki jabatan struktural, sasarannya terbagi lagi menjadi tiga, yaitu dengan pendekatan perspeksi, keperilakuan, dan hasil kerja. Pendekatan persepsi, seperti inisiatif, inovasi, komunikasi, kemampuan beradaptasi, motivasi, kerjasama, dan kemandirian. Keperilakuan meliputi kedisiplinan, komitmen, penampilan, etika, kejujuran, dan loyalitas. Hasil kerja meliputi produktivitas terkait dengan kuantitas hasil dan kualitas terkait dengan standar hasil kerja. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang menduduki jabatan struktural, semua aspek pada poin A ditambah dengan tiga hal berikut ini seperti kepemimpinan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
Masuk ke poin berikutnya yaitu metode dan teknik penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah secara langsung atau observasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen, pertemuan tatap muka, pengisian instrumen evaluasi yang langsung dilakukan oleh tim penilai. Secara tidak langsung, berupa penilaian atas laporan tertulis dari pimpinan unit kerja dan rekan kerja, serta evaluasi diri. Skala peringkat atau rating scale, yaitu dengan menggunakan skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Penilaian sendiri didasarkan pada pendapat-pendapat penilai. Untuk poin waktu penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan terbagi menjadi 3, yaitu penilaian terus-menerus, penilaian berkala, dan penilaian sewaktu-waktu. Penilaian terus-menerus yaitu penilaian yang dilakukan berkelanjutan tanpa batas setiap akhir tahun. Penilaian berkala yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan rencana atau program yang telah ditetapkan. Penilaian sewaktu-waktu yaitu penilaian yang dilakukan pada saat tertentu terhadap suatu persoalan khusus di luar rencana kegiatan penilaian atau pengawasan yang telah ditetapkan. Masuk ke poin berikutnya yaitu jenis evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Terbagi menjadi 3, yaitu ditinjau dari ruang lingkupnya, ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, dan ditinjau dari segi substansinya. Jika ditinjau dari ruang lingkupnya, evaluasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang bertugas pada unit kerja tersebut serta oleh rekan kerjanya. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, terbagi lagi menjadi 2, yaitu evaluasi terus-menerus dan evaluasi sewaktu-waktu. Evaluasi terus-menerus yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan rekan kerja yang dilaksanakan pada akhir tahun. Evaluasi sewaktu-waktu yaitu evaluasi yang dilakukan mendadak berdasarkan informasi atau keperluan tertentu di luar rencana yang ada. Jika ditinjau dari segi substansinya, terbagi juga menjadi 2, yaitu penilaian dan pengawasan mutu, serta penilaian perkembangan. Penilaian dan pengawasan mutu yaitu evaluasi berbasis pengawasan yang dilakukan untuk menilai situasi, kondisi, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan standar dan kriteria yang sudah ditetapkan. Penilaian perkembangan yaitu evaluasi berbasis pengawasan yang dilakukan untuk menggali perkembangan tugas dan dinilai kinerjanya dan dilakukan umpan balik dalam jangka waktu tertentu. Masuk ke poin terakhir yaitu ruang lingkup evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama adalah menyusun rencana kegiatan penilaian. Berikutnya menyiapkan alat evaluasi, menetapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang akan dievaluasi, memberitahukan tenaga pendidik dan kependidikan yang akan dievaluasi, melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan, memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan tugas tenaga pendidik dan kependidikan, mengolah hasil penilaian, dan yang terakhir adalah menyampaikan hasil penilaian kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan dan pimpinan unit kerja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Ruina atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan yang mana memiliki 3 opsi cakupan materi, yakni pengertian, sebab, serta jenis-jenis pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan.
Langsung saja, poin pertama yakni pengertian pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan pegawai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sebab pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian pegawai dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yakni karena pelanggaran disiplin, pengunduran diri, serta pengurangan tenaga atau pensiun. Aturan tentang pemberhentian pegawai harus jelas karena menyangkut nasib seseorang, terutama tentang pemberhentian karena pelanggaran disiplin dan pengurangan tenaga di mana memicu ketidakpuasan seseorang yang dikenai tindakan ini. Untuk pemberhentian karena pengunduran diri harus dilihat apakah pegawai yang bersangkutan memiliki ikatan atau perjanjian tertentu dengan sekolah atau tidak. Sedangkan pemberhentian karena memasuki usia pensiun sebaiknya dilakukan oleh program persiapan pensiun. Alasan pemberhentian disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja, kesehatan karyawan, meninggal dunia, serta perusahaan likuidasi. Pemberhentian harus didasarkan UU Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin Panitia Perselisihan Pegawai dan Perusahaan Daerah, serta berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada organisasi. Baik, sekarang kita menuju ke poin yang ketiga, yakni jenis-jenis pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang terbagi menjadi 3 opsi. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat sebagai pendidik dan kependidikan. Yang kedua, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, yakni pemberhentian guru menurut UU Nomor 14 Tahun 2005. Pemberhentian dengan hormat sebagai pendidik diatur dalam pasal 87 ayat 1 UU ASN sebagai berikut, yakni meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban mencapai batas usia pensiun. Pensiun sendiri memiliki arti berhentinya seseorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri, karena telah mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas pensiunannya. Setelah mengalami pemensiunan, seseorang akan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan. Hak pensiun PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Batas usia seseorang pegawai negeri sipil untuk mendapatkan pensiun adalah 56 tahun. Opsi yang kedua yakni pemberhentian dengan tidak hormat tenaga pendidik dan kependidikan. Antara lain hukuman jabatan. Yang kedua, akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidik yang bersangkutan. Poin yang ketiga yakni pemberhentian guru menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 yang terbagi menjadi 2 pasal, yakni pasal 30 dan pasal 31. Pasal 30 ayat 1 berisi guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena A. meninggal dunia, B. mencapai batas usia pensiun, C. atas permintaan sendiri, D. sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan, atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Pasal ayat yang kedua yakni guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Ayat yang ketiga yakni pemberhentian guru sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat keempat berisi pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. Ayat kelima berisi guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru kecuali sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dan huruf B, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian opsi yang kedua yaitu pasal 31 yang berisi ayat 1 pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dimaksud dalam pasal 30. Ayat 2 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Ayat yang kedua berisi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Sekian dari kami selaku kelompok 7. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.